Shalom, haleluya, kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya Pendeta Giri Tengker MTH dan Indira Pardede STH. hari ini kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga kita akan berdoa. Kita percaya setiap perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan, setiap doa-doa kita itu akan mampu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga ketika kita mendisiplinkan diri kita untuk berjalan bersama Tuhan, seluruh aktivitas kita hari ini Tuhan pasti selalu menyertai. Dan mari pagi hari ini kita mulai dengan doa. Terpujilah namamu, ya Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat nafas yang kau beri, terima kasih buat pagi hari ini. Dan Tuhan, sebelum kami memulai akan setiap aktivitas kami, ya Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu dengan kami membaca firman-Mu, dengan kami merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, keputusan kami, dan hari-hari kami. Kami lewati bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 49 ayatnya yang ke-28. Kejadian 49 ayat 28. Kejadian 49 ayat 28. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Tema khotbah atau renungan kita pada pagi hari ini adalah berkat dan nubuat tentang masa depan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pasal 49 kitab Kejadian ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah salah satu pasal yang istimewa dalam Alkitab karena mencatat berkat dan nubuat Yakub kepada ke-12 anaknya sebelum ia meninggal. Seperti kita ketahui bahwa Yakub namanya diubah Tuhan menjadi Israel, sehingga ke-12 anak Yakub inilah yang kemudian menjadi cikal bakal 12 suku Israel. Dan ke-12 anak ini diberkati melalui Kejadian pasal 49. Yakub tidak hanya memberkati anak-anaknya, tetapi juga meramalkan masa depan mereka, tentu saja sesuai dengan berkat yang diucapkan kepada keturunannya, yang akhirnya menggambarkan nasib daripada suku-suku Israel. Melalui pasal ini, kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang mengetahui dan memegang masa depan. Setiap kata dari Yakub bukan sekedar ucapan, tetapi merupakan gambaran kehendak Tuhan bagi bangsa Israel di masa yang akan datang. Dari sini, saudara, kita bisa melihat ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Kita mulai yang pertama dari Kejadian pasal 49 ayat 3 dan yang keempat. Dikatakan bahwa Kejadian 49 ayat ketiga, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. poin yang pertama dari Kejadian 49 ini yang kita bisa ambil dan kita renungkan adalah Tuhan mengetahui setiap pribadi dan masa depan mereka. Yakub dalam pemberkatannya menyebutkan karakteristik khusus dari setiap anaknya, dimulai dari anaknya yang pertama yang namanya Ruben yang tidak stabil, Simeon dan Lewi yang penuh dengan kekerasan, bahkan Yehuda yang menjadi penerus kerajaan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengenal setiap kita secara pribadi dan Dia tahu masa depan kita. Apa yang kita tabur hari ini, saudara,
itulah yang akan kita tuai di masa depan. Jadi kalau yang kita tabur adalah kebaikan, maka kita percaya yang akan kita tuai adalah kebaikan. Apa yang engkau kerjakan saat ini, mungkin juga engkau belum tabur nanti dalam masa hidupmu. Tapi percayalah, ketika engkau menabur kebaikan, anakmu, cucumu akan menuai kebaikan dari orang-orang sekitarnya. Sama seperti Yakub tahu kelemahan dan kekuatan anak-anaknya, Tuhan pun tahu, mengenal kita sepenuhnya. Kita mungkin berpikir bahwa kita bisa menyembunyikan diri dari Tuhan, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Apa yang kita lakukan hari ini akan berpengaruh pada masa depan kita. Yang kedua, saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kejadian 49 ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tungkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yehuda secara pribadi bukanlah orang yang hidupnya juga benar-benar banget. Bahkan kalau dibandingkan Yusuf, tentu saja kalahlah kesetiaan Yehuda dibandingkan Yusuf. Atau mungkin bahkan jika dibandingkan Benyamin yang merupakan anak kesayangan. Tetapi dari sini kita bisa belajar poin yang kedua, bahwa Tuhan dapat mengubah masa depan. Salah satu nubuat yang paling berkesan tentu saja adalah tentang Yehuda ini, yang kemudian kita tahu bahwa ini menjadi nenek moyang dari Daud dan Yesus Kristus. Meskipun Yehuda memiliki sejarah kegagalan, Tuhan tetap memilih Yehuda untuk menjadi pemimpin dan sumber datangnya Raja Mesias. Ini menunjukkan bahwa kegagalan di masa lalu tidak menentukan masa depan ketika kita hidup dalam pertobatan dan penyerahan kepada Tuhan. Ingat saudara, kata kuncinya adalah ketika kita hidup dalam pertobatan dan penyerahan kepada Tuhan. Artinya, saudara jangan bilang, ya sudahlah saya gagal, dan saudara langsung berharap ke depannya akan sukses dan berhasil. Bukan seperti itu. Kata kuncinya sekali lagi adalah bertobat, serahkan kepada Tuhan. Karena ketika engkau bertobat, maka pasti ada perubahan dalam hidup. Ciri paling kentar daripada orang-orang yang bertobat akan dapat dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Kita seringkali merasa bahwa masa lalu kita membatasi kita. Tetapi Tuhan sanggup mengubah masa depan kita seperti yang Ia lakukan kepada Yehuda. Dia dapat membuat kita menjadi orang yang berbeda dan membawa rencana besarnya dalam hidup kita, meskipun kita telah jatuh atau gagal. Tetapi ingat sekali lagi saudara, bukan berarti engkau terus hidup dalam kejatuhanmu, engkau terus hidup dalam kegagalanmu. Sekali lagi, kata kuncinya adalah bertobat dan serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita perhatikan kembali di ayatnya yang ke-28. Dikatakan bahwa Ayat ke-28, itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka, ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Yang ketiga, saudara, kita bisa pelajari bahwa Tuhan setia pada janjinya. Manusia boleh mengecewakan, manusia boleh berbohong, manusia boleh ingkar janji, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah lalai dalam menepati setiap janjinya. Dan kita bisa ketahui bahwa Yakub menubuatkan bahwa Mesias akan datang dari keturunan Yehuda, dan ini digenapi berabad-abad kemudian melalui Yesus Kristus. Nubuat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu setia pada janji-janjinya, meskipun terkadang janji Tuhan tampaknya tertunda.
pada waktunya segala sesuatu pasti akan digenapi. Yakub dalam situasi hidupnya memang tidak sempurna, tetapi saudara, dia percaya dengan janji Tuhan dan menyampaikannya kepada anak-anaknya. Sama seperti Tuhan menggenapi janjinya kepada Yakub dan Yehuda, Tuhan juga setia pada janjinya kepada kita. Kadang kita harus menunggu lama untuk melihat janji Tuhan terwujud, tetapi Dia tidak pernah gagal. Saya sering katakan, ketika engkau lihat bahwa rumput itu sudah mati, tidak selamanya yang kelihatan mati itu benar-benar mati. Mungkin selama ini, sekarang ini engkau sedang melihat bahwa masa depanmu sudah musnah. Engkau mungkin melihat bahwa tidak ada lagi harapan dalam bisnismu. Ingat, sesuatu yang kelihatannya mati sama seperti rumput tadi, belum tentu benar-benar mati. Ketika dia disiram dengan air, maka dia akan menumbuh kepada hal-hal yang baru. Dia akan tumbuh untuk menghasilkan rumput-rumput yang baru. Asamu, harapanmu masih ada selama engkau bergantung pada Tuhan. Saat kita menunggu penggenapan janji Tuhan, kita perlu tetap percaya bahwa Dia tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Haleluya. Kesimpulan dari Kejadian 49, kita belajar bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi. Dia dapat mengubah masa depan kita dan Dia selalu setia pada janjinya. Kehidupan anak-anak Yakub mungkin penuh dengan dosa dan kegagalan, tetapi Tuhan tetap mengarahkan masa depan mereka sesuai dengan rencananya. Mari kita percaya kepada Tuhan yang memegang masa depan kita dan setia kepadanya, karena Dia memiliki rencana yang indah bagi setiap kita, bahkan ketika kita tidak melihatnya sekarang. Haleluya. Mari kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk taat kepadamu. Ajarlah kami terus percaya dan berharap padamu. Biar segala anugerah-Mu Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan kami. Bahkan Kau yang berkati suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan Allah kami yang hidup, biarlah penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dan peganglah tangan kami erat Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Biar kuasa-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu terus menuntun kami. Dan Roh Kudus-Mu terus mengajarkan kami dengan hal-hal kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah membaca firman Tuhan, merenungkannya dan berdoa. Kita percaya bahwa selalu baru berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita.